Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dwi Rendra Jaya. Teman-teman, kolega saya biasa manggil saya Rendra. Jadi teman-teman di sini boleh panggilnya nanti Rendra juga nggak ada masalah. Untuk sedikit background dari saya itu angkatan 2001, lulusnya di 2006. Terus selama rentang 2006 sampai sekarang itu saya bekerjanya di PT Sari Melati Kencana. PT Sari Melati Kencana itu adalah pemegang merek dari Pizza Hut Indonesia. Jadi seluruh Pizza Hut Indonesia itu dipegang oleh satu perusahaan yaitu PT Sari Melati Kencana. Yang kedua, dalam sepanjang waktu itu juga sebelumnya kan PT Sari Melati Kencana private. Sekarang kita udah TBK. Jadi sekarang dulu kita punya beberapa perusahaan underbownya dari PT Sari Melati Kencana. Begitu kita jadi TBK kita harus SPN. Jadi dulu saya juga handle Marugame. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang tahu Marugame itu juga saya handle dulu. Nah, itu adalah pekerjaan utama saya di situ. Yang kedua, saya jadi associate di Studio Teras Arsitek. Studio Teras Arsitek ini sebenarnya sih kalau saya bilang sebagai main job is not main job. Berarti morely like a side hustle saya. Kenapa saya memutuskan untuk punya side hustle? Nanti kita bisa jalan ke depan. Tapi jelas gini, kalau kalian punya side hustle, tolong dipahami, main job is main job. Kalian harus dedicated di situ. Side hustle ini jangan sampai mengganggu kalian punya main job dan pula memakan waktu dari kalian punya sebagai di main job. Seperti sekarang ini, saya pergi dari kantor, saya akan cuti di kantor ini. Karena ini bukan bagian dari pekerjaan utama saya. Istilahnya seperti itu. Harus bisa memanage waktu. Karena kalian harus juga tetap, apa namanya, honor kalian punya main job ya. Kenapa saya tetap ada itu nanti akan saya ceritakan. Tapi kurang lebihnya gampangnya seperti ini. Saya sejak lulus sampai sekarang itu di Pizza Hut Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang 1 jam 2 jam juga saya kelar itu bikin desain Pizza Hut. Dan saya akan kegulung seperti itu terus. Mungkin saya akan nggak grow gitu loh. Secara kapabilitas dari desain. Saya butuhkan suatu studio kecil supaya saya itu tetap bisa berkreasi atau menghasilkan desain-desain yang lebih sesuai dengan kaidah-kaidah arsitektur. Kurang lebih itu dulu pemahaman saya terhadap itu. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman atau nanti praktisi-praktisi lain juga ada yang mereka tegas. Kalau kamu kerja di sini, kamu harus kerja di sini. Tapi tolong juga dipahamin kalau kalian seperti itu, mungkin kalian nanti akan terkungkung di satu tempat aja gitu loh. Kalian nggak akan bisa lebih maju kemana-mana. Kurang lebih seperti itu pemahamannya. Terus sekarang saya kemarin udah mengambil S2 untuk di Business Administration MBA. Karena memang berkaitan dengan pekerjaan saya. Saya masuk di Pizza Hut itu sebagai junior arsitek. Kurang lebih sekitar 2 tahun saya junior, habis itu saya jadi senior arsitek, kurang lebih itu sekitar 4 tahun. Baru saya up jadi desain manager. Jadi desain manager itu kurang lebih sekitar berapa itu ya? 3 tahun. Eh, bukan, hampir 6 tahun di senior. Habis itu saya desain manager. Habis itu saya deputi di Head of Development. Sekarang saya adalah Head Development-nya dari PT Sari Melati Kencana. Jadi kalau di perusahaan PT Sari Melati Kencana, development itu adalah divisi yang dari awal menentukan di mana kita akan buka. Kita harus paham marketnya seperti apa, kita harus tahu lokasi mana yang terbaik, kita harus tahu kalau kita bikin segini keluarnya berapa. Intinya kalian berada di F&B bisnis, bukan cuma kita ngeliat secara arsitektural, tapi berapa sih returnnya, seberapa cepat sih yang kalian bikin itu akan menghasilkan uang balik untuk perusahaan, hal-hal seperti itu. Tapi ada kekurangan utamanya kalau kalian kerja di F&B yang seperti saya yang di franchise yang tadi. Namanya juga franchise, kita punya kaidah, punya tatanan, punya standar yang harus kita penuhi. Jadi kita nggak akan bisa lepas dari itu untuk beberapa hal, tapi karena memang kebetulan ya Indonesia market pizza agak berbeda dari luar negeri, jadi ada sebanyak lokality yang masih bisa kita adjust. Kalau mungkin kalian yang udah bolak-balik luar negeri atau ngelihat pizza di luar tuh jarang benar-benar gede restoran. Rata-rata itu ya udah delivery atau cuman punya 40 seating semacam itu. Di Indonesia kita masih di taraf adalah negara yang emerging ya. Jadi Pizza Hut itu masih dipandang sebagai brand yang di middle up malah. Saya baru bisa makan di Pizza Hut itu kalau
dapat proyek market gitu. Setelah dapat proyek market, duitnya baru bisa makan di sana. Bahasanya seperti itu gitu. Jadi kita masih di situ. Jadi masih chances-nya untuk di Pizza Hut untuk berkembang sebagai restoran itu kuat. Makanya kenapa kalau mau di F&B ada hal-hal seperti itu yang mungkin nanti kalian harus pelajarin juga. Tidak mesti melulu kita ngomong arsitektur. Jadi kalau di F&B paradigma form follow function itu kurang lebih berlaku pragmatis, straightforward. Kalau kita desain sekarang nih ya, misalnya kita desain rumah, desain hotel, kita desain kantor, biasanya kita berangkat dari fungsinya dulu semuanya. Tapi biasanya kalau yang rumah itu kan lebih individual, jadi kita bebas itu sama. Kalau yang di F&B ini enggak, kita harus tahu dulu luasan kita berapa, berangkatnya itu biasanya dari formnya dulu. Tapi taruh kitchen dulu, itu paling utama. Jadi mungkin agak berbeda dengan pemahaman yang diajarkan di kampus pada saat ini. Tapi itu salah satu hal yang mungkin nanti kalian akan hadapi di kedepannya. Jadi kalian harus tahu sirkulasi di dalam kitchen seperti apa, produk masuk, produk keluar, supplier datang dari mana, kebersihan makanan, itu semua harus kalian pahami juga. Jadi memang saya lebih banyak belajar yang hal-hal yang seperti itu learning by doing. Karena di tim Pizza Hut kan juga lengkap ya, ada QA-nya, ada segala macam. Jadi saya tahu prosesnya, barang datang harus masuk mana, disterilisasi, segala macam, kitchen kebersihan seperti apa, standar di kitchen tuh harus seberapa derajatnya, itu semua itu harus dipahami dulu kalau kalian tertarik dengan F&B. Begitu kalian udah memahami bagian kitchen, baru kita ngomong masalah depan. Dengan luasan segitu berapa sih seating yang kalian mau? Memang beberapa teman juga bilang, lah ngapain kamu kerja di kayak gitu? Kerjanya apa? Cuma nyusun kursi. Mereka cuma bilang kayak gitu. Tapi itu ada yang menariknya dari situ. Kalau kalian bisa bikin suatu yang efektif, restoran yang efektif, kitchen yang efektif, kecepatan masaknya bisa efektif, turnover table-nya bisa lebih cepat, keuntungan lebih cepat. Hal-hal kayak gitu nanti akan kalian temui kalau kalian bekerja di hospitality, terutama di F&B, mungkin di perhotelan juga akan ketemu seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang saya kerjakan. Terus balik yang ke Studio Teras sebagai asosiat di situ saya bertiga dengan teman saya namanya Sony dan Yofi. Kami kebetulan juga sama-sama angkatan 2001. Sony itu backgroundnya dari konsultan, Yofi juga dari konsultan dulunya. Jadi mereka memang lebih ya desainnya itu lebih ngulik sedikit. Jadi kalau di studio ini memang benar saya lebih banyak pendekatannya itu ya nggak intuitif yang ya, kalau yang saya bilang tadi kalau di Pizza Hut ya mungkin 1-2 jam saya udah bisa ketemu layoutnya. Tapi kalau yang di sini ya standar kayak teman-teman juga di sini bisa bulan untuk menyelesaikan suatu masalah desain itu gitu. Karena di Studio Teras tuh kami percaya gini, semua bentuk yang dibikin itu akan bagus kalau proporsinya benar, tapi paling utama adalah sistem dulu. Sistem kalian bikin apa aja tuh sistemnya tuh harus benar. Benar itu versinya siapa? Tentunya di sini kan kita sebagai arsitek yang punya kapabilitas untuk menyatakan bahwa sistem inilah yang benar. Tapi kembali lagi nanti kalian akan ketemu dengan klien yang kliennya bilang gini, lah ini rumah saya yang mau tinggal di sini kenapa mau direct saya kayak gini? Di situ kita harus bisa pintar-pintarnya ngomong sama klien. Kalau kalian tetap maksa seperti ini ya sudah. Nanti hasilnya yang akan kalian terima seperti ini, kalian akan ke depannya seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu mungkin teman-teman nanti akan alami. Mungkin nanti juga kalau kalian akan presentasi ke dosen, ke Pak Hari, ke yang lain, kalau kalian akan di-challenge hal-hal kayak gitu. Jadi gimana sih kompromi dengan pemikiran kalian dengan kebutuhan dari klien-klien kalian. Nah, kenapa yang tadi saya bilang kalau Studio Teras itu saya di situ kepentingan saya ada di situ. Jadi saya bisa memahami juga, oh kalau bikin rumah individual tuh orangnya benar-benar maunya seperti ini. Kalau yang di komersial kan kita ngomongnya bukan saya tapi kalian, kami, sekumpulan orang yang masuk ke dalam satu tempat. Nah itu kita agak bilinian setelah untuk menghadapi ini. Kalau udah masuk ke dalam individual itu memang jadi banyak hal yang harus kita kompromikan. Tapi kembali lagi yang saya bilang, kalian sebagai arsitek, teman-teman sebagai arsitek nantinya, mungkin sekarang kita nggak bisa nyebut diri kita arsitek kalau belum ikut PPARS ya. Ya mungkin makanya saya juga kalau saya juga belum bisa ngomong sebagai arsitek, saya lebih baik disebut desainer aja.
Karena memang saya belum IAI-nya tuh IAI anggota IAI biasa, hanya SKA doang. Jadi kalau sekarang peraturan baru, kalau kita nyebut diri kita arsitek itu harus mengikuti dari yang IAI punya lah, kurang lebih gitu. Terus yang kalau balik lagi di yang ke tadi, kalian yang nantinya sebagai arsitek atau desainer itu memang harus bisa firm. Kalau kalian punya keyakinan bahwa ini adalah sistem yang benar, kalian harus bisa ngomongkan itu ke klien kalian. Sistem dulu kita ngomong. Kalau masalah nanti jatuhnya bangunannya akan klasik, langgamnya akan modern, akan apapun itu hal berikutnya. Tapi kalian harus bisa dulu, sistemnya itu benar dulu. Makanya kalau nanti kalian akan lihat ada beberapa bangunan atau desain yang saya buat, terutama untuk di studio teras itu, mungkin kita nggak akan lihat langgam yang sama. Karena terus terang di studio teras kami percaya bahwa langgam itu hanya akan membatasi kalian. Memang beberapa arsitek yang besar-besar itu mereka punya pakem. Let's say kalau kita bilang kita akan tahu nih begitu masuk isi Aang. Ini anak-anaknya Aang, ini yang kerja di studio Air Putih, hasilnya kayak gini tuh kita bisa berasa. Tapi kalau di kami agak menjauhkan dari langgam karena kami percaya sistem itu dulu yang kalian pegang. Jadi nanti kita bisa adjust dengan sesuai kebutuhan dari klien. Kurang lebih itu untuk background saya sebelum saya masuk ke dalam hospitality design yang F&B. Mau tanya jawab atau gimana? Iya, J. Ini Silakan. nampaknya menarik. Mungkin monggo Mbak. Duduk sambil duduk nggak apa-apa Mbak. Sorry ya, saya duduk. Oh, ada. Oke, nah ini eh, sebelum kita nanti mulai ke bedah karya ya, karena nanti menarik juga di bedah karya teman-teman rasanya sudah sangat dekat juga dengan Pizza Hut ya. Saya pikir ya dari lahir udah ada Pizza Hut belum? Ya kali ya, udah restorannya sudah berdiri gitu ya. Nah, teman-teman pasti lihat Pizza Hut agak berubah ya, desainnya beberapa tahun ini agak berubah. Itu nanti bisa teman-teman tanya itu ke Pak Rendra ya, kenapa gitu kok Pizza Hut dulu warnanya lebih cenderung ini, sekarang agak lebih gelap. Seperti juga McDonald itu juga misalnya agak bergeser sekarang ini. Itu teman-teman bisa tanya nanti. Nah, tapi ini mungkin di awal ini menarik ya untuk eh, ditanyakan barangkali oleh teman-teman ya, bahwa ternyata arsitek itu ada profesi yang juga ada di posisinya itu di corporate gitu ya, di perusahaan gitu. Sejauh ini teman-teman tahu arsitek yang ada di corporate itu di mana ya? Pernah tahu nggak? Punya bayangan nggak? Hmm? Ciputra. Ciputra itu developer gitu ya? Developer besar. Terus apa lagi? Bank. Bank ya, di bank ada gitu. Nah, ini mungkin Pak Rendra bisa cerita juga di awal gitu. Kenapa dulu mungkin kalau di tahun-tahun itu saya pikir pengetahuan kita tentang profesi arsitek tidak seterbuka anak sekarang kan ya. Nah, kenapa kemudian Pak Rendra memilih misalnya, oh saya masuk Sari Melati Kencana itu corporate yang dulu mungkin bener nggak ini ya jenjang menuju ke profesi arsitek gitu misalnya ya. Nah, ini mungkin bisa share dulu ya ke teman-teman agar teman-teman juga punya pengetahuan bahwa profesi arsitek itu agak besar ya, lingkupnya besar. Jadi, monggo Pak. Ya sebenarnya kalau itu sih nggak ada pretensi apa gitu. Nah kebetulan nih saya lulusnya itu di sekitar bulan Mei apa Juni 2006. Ada iklan lowongan doang tuh sebenarnya. Saya juga nggak punya bayangan pas ketika saya wawancara pun saya cuma bilang ini akan jadi batu loncatan karena pada akhirnya saya tetap pengen berada di firma arsitek pada saat itu. Jadi saya pas di wawancara juga bilang seperti itu. Tapi berjalannya waktu saya juga mempelajari, oh ternyata arsitek itu nggak ya cuman masalah desain. Kita bisa lebih dari itu. Makanya so far saya bisa jadi head of development ya karena pada akhirnya saya belajar. Arsitek itu hanya sebagian kecil dari mesin industri gitu loh. Kita hanya part kecilnya. Mungkin kalau kita sebagai firma arsitek kita akan bilang saya arsiteknya, aku yang punya kuasa terhadap ini. Tapi begitu kita masuk ke dalam industri itu nggak seperti itu. Jadi banyak hal ternyata yang oh yang kita perkirakan kurang lebih seperti itu. Pada akhirnya saya memilih untuk belajar terus itu sampai di posisi yang seperti sekarang. Gitu Mas dulu. Jadi, tapi berarti memang di ketika awal masuk di corporate memang Pak Rendra
mempersiapkan diri untuk bekerja sebagai arsitek atau Arsitek, saat itu ya betul. mungkin membantu desain menggambar begitu Ya, ya. ya. Baik, tapi setelah berjalan waktu dengan head of development berarti posisi peran arsitek agak gede ya. Jadi Ya, posisi jadi arsitek ya. gini, kalau di dalam suatu brand, terutama di F&B atau mungkin yang saya bilang hospitality, kan ada beberapa hal ya, pertama pelayanan service nomor satu. Kalau kalian punya brand itu service nomor satu. Terus yang kedua, gimana operation kalian menjalankan itu bisnisnya, itu yang akan link di customer. Nah sebenarnya kalau desain ini, mau kalian berada di bidang apa, itu adalah point entry-nya orang masuk. Jadi saya mulai, memang ada posisi tawar yang cukup tinggi dari sebagai arsitek, karena aksesibilitas dari customer untuk ke sebuah brand itu biasanya sebelum dari dunia teknologi yang sekarang itu memang physically bangunannya gitu loh. Jadi kalau kita nanti belajar di dalam developing itu ada kayak istilahnya namanya 7 piece of marketing or 4 piece marketing, itu ada place. Place itu salah satu bagian yang utama kalau kita di dalam sebuah brand. Kurang lebih gitu. Jadi kita bisa meng-create suatu bangunan, suatu desain yang customer akan datang. Itu pemahaman utamanya dulu. Iya. Gitu kurang Berarti lebih. bukan cuma desainer tapi harus visioner gitu ya, Iya. punya pembangun visi gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Tapi kemudian juga jadi manajer kayaknya ya, Iya. posisi dalam tanda kutip manajer gitu ya. Ketika Iya. jadi head of development kan berarti tidak lagi sepenuhnya Iya, sekarang mendesain kan ya, eh, tapi melit tapi gitu ya. melit. Cuman memang kebetulan karena begitu saya naik ke head of development ini, desain manager masih saya interim di saya juga. Jadi saya masih in charge untuk semua desainnya. Ya, oke. Ya, ini ya beberapa informasi tentang posisi barangkali begitu ya, peran arsitek itu ya. Kalau mungkin teman-teman membayangkan arsitek ya sekarang mendesain saja gitu ya, menerjemahkan masalah, rumuskan masalah ke kemudian mensintesis menghasilkan ini ya. Ternyata enggak gitu ya, berkembang bahwa teman-teman tuh ya harus membangun visi, harus branding gitu ya, sampai juga menjadi manajer gitu di proyek-proyek yang besar seperti corporate ini atau kalau misalnya jadi arsitek di mana ya, kontraktor Ya, segala macam itu teman-teman mungkin akan jadi eh, perannya malah sebagai manajer ya, konseptor besar manajer. Baik, nah ini ada yang mau bertanya nggak? Ya, silakan. Ya, selamat pagi Pak Rendra. Terima kasih pagi. atas kesempatannya dan presentasinya tadi sangat menarik. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu tadi Pak Rendra sempat mention gitu ya, bahwasanya kalau Pak Rendra sendiri lebih melakukan pendekatan sistem ketimbang dari formnya itu sendiri. Saya ingin tahu lebih jauh sistem yang dimaksud itu seperti apa gitu Pak. Lalu yang selanjutnya tadi dikatakan juga Pak Rendra bahwasanya Pak Rendra membuat sebuah firma arsitektur Teras Studio gitu ya Pak, bersama dengan teman-teman Pak Rendra. Nah yang saya ingin tanyakan tentunya kalau misalkan arsitek itu kan memiliki apa ya, seperti idealisme atau cara pandangnya tersendiri terhadap suatu desain gitu. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara Pak Rendra itu meminimalisir adanya gimana ya, gesekan dalam cara pandang atau mendesain sesuatu gitu Pak. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Langsung saya dua pertanyaannya. Mungkin langsung yang kedua dulu aja, karena kemungkinan besar dari teman-teman pada akhirnya lebih banyak yang ke situ ya. Jadi kalau kita di field terutama yang kayak saya, satu angkatan semua, 2001 semua, terus dua yang lainnya basicnya dari konsultan, eh, yang kita pahami pasti arsitek semua punya ego kan. Itu yang menarik di tempat saya. Saya dengan teman saya bertiga itu healthy debate. Memang bahasanya sampai gontok-gontokan, so be it. Karena kalian memang semuanya yang arsitek itu pasti ngerasa desainku yang benar kok. Desainku juga benar. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Cuman tolong dipahami, itu hanya sebatas di profesionalisme kalian kerja. Begitu itu kelar, kita ke satu titik, ya udah, nggak apa-apa tadi marah-marahan. Saya juga omongannya bahasanya sampai gontok-gontokan bahasa kasar juga keluar, it's okay, nggak apa-apa. Cuman memang nggak mudah untuk menemukan frekuensi seperti itu. Kebetulan untungnya saya bertiga, satunya itu timid ya, jadi orangnya avoid the konflik gitu. Jadi kalau saya berdua konflik, yang dia akan ambil side bahwa ya udah kita dengerin dulu semua. Nah nanti kita harus role play-nya gitu, selalu muterin aja gitu. Karena pada akhirnya kan kita kerjasama, berkembang bersama. Gitu.
Nanti mungkin ya saya bilang nanti kita bisa lihat nanti begitu saya masuk ke yang studio teras, kalian akan lihat eh, tipe mana yang saya kerjakan, yang saya projectnya teman saya yang ngomong. Jadi biasanya gini, kalau karena kami bertiga ini, jadi siapa yang dapat project itu otomatis dia akan jadi project arsiteknya, unless itu di luar kapasitas dia. Kita switch ke situ. Nah dia yang ngelit seperti itu. Biasanya kalau komersil memang di saya karena saya kebagian di situ. Tapi nanti kalau yang di hospitality kayak hotel atau mungkin yang tadi saya bilang rumah tinggal, teman saya yang satunya yang akan ngelit. Nanti kalau yang bangunin publik, teman saya juga yang akan ngelit. Kurang lebih seperti itu. Jadi pintar-pintar kita aja saling komunikasi sama bagi perannya. Itu. Terus yang tadi sistem. Nah, ini sistemnya juga menarik. Jadi kayak ke misalnya gini, yang kayak balik lagi, kita balik ke F&B. Kalau kita bikin F&B, kalau kita di arsitektur biasa bilang, oh kalau mencapai suatu tempat itu ada pencapaian. Sebelum mencapai ke sana, bagusnya dibelokkan dulu dong, biar nanti dapat kejutan. Misalnya kita bilang kayak gitu. Itu nggak berlaku untuk beberapa kasus di F&B. Di F&B yang biasa, scene and scene. Biasanya kayak gitu. Jadi, kaidah yang itu tuh. Jadi, untuk pemahaman yang tadi yang kayak pragmatis, straightforward di Pizza Hut, saya akan ambil itu. Karena sistem itu yang benar. Orang yang di situ diningnya harus bisa melihat orang. Tapi begitu saya masuk ke dalam di pub, bikin kafe, kebalikannya. Kalau bisa orang nggak usah lihat, karena memang di dalamnya, eh, tanda kutip memang sebagian besar Indonesia belum bisa. Karena pub itu sebagai tempat yang memang everybody can go ke dalam situ gitu loh. Jadi sistem-sistem itu harus dipahami. Misalnya kalau rumah pula, rumah kan sangat personal ya. Ada yang bilang, saya mau kamar tidur di depan. Tapi sebagai arsitek kami akan selalu bilang kalau kalian kamar tidur di depan jalan raya, kalau kalian mau seperti itu. Itu yang selalu kami utarakan. Jadi biasanya kami akan bawanya ke arah situ gitu loh. Jadi sistem yang kami pahami bahwa tempat ini tidak sebaiknya di sini akan kami pakan ke klien bahwa seperti itu. Tapi dengan pemahaman kalau kalian begini kalian nggak ada masalah juga. It's your money, not mine. Tapi kalian nanti kalau di situ tidurnya malam-malam di depan ada orang lewat paling bising di situ kalian akan protes sendiri ya kayak gitu-gitu. Itu sistem-sistem yang kayak gitu. Banyak lagi sih contoh-contoh sistem yang untuk dipahami. Lebih itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Eh, Oke, kita masuk ke topik pembicaraan yang sesuai dengan temanya hari ini. Jadi kita ngomong tentang hospitality dulu ya. Hospitality itu ya bisnis yang berhubungan dengan istilahnya sebenarnya sih treat somebody better than what they have before gitu loh. Bahasa kasar itu aja. Jadi di hospitality itu memberikan apa yang mereka tidak temukan di keseharian mereka. Various bisnisnya itu ada yang saya bilang food beverage, penginapan, hotel, lodging, recreation, travel, sama MICE. Itu green dari semua hospitality. Terus kita masuk langsung ke F&B. Di Indonesia sekarang ini memang marketnya changing karena generasi kalian lah sekarang sama sedikit generasi saya yang membuat landscape itu berubah. Karena generasi-generasi kalian lah yang istilahnya kalau generasi kami dulu lihatnya tren suatu tempat ya ngelihat di buku yang hitam putih lah bahasanya atau ngelihat di internet yang kalau diklik masih lama loadingnya. Kalau kalian sekarang nggak langsung swipe. Semua desain yang kalian lihat kalian nggak suka kalian nggak akan datang seperti itu jadi sekarang drivernya buat kami yang di pelaku bisnis di F&B. Jadi memang ya Gen Z itu yang kami pahami itu teman-teman Gen Z itu pengen yang menunya trendy, servisnya bagus, harganya pas, ambience. Dan ya itu teman-teman di Gen Z karena memang dari awalnya udah pegang IG, pegang TikTok dan segala macamnya, influencer itu jadi salah satu hal yang teman-teman di Gen Z turutin lah untuk pemilihan suatu tempat terutama seperti itu. Nah, kita begitu masuk ke dalam food and beverage design, saya coba pakai Open AI untuk memberi pertanyaan. Jadi beberapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini yang keluar dari Open AI. Apa sih sebenarnya yang drivernya dari Gen Z datang ke sebuah tempat restoran? 4 yang di atas ini, 3 yang di atas ini, sorry.
itu dalam kontrol kita sebagai arsitek. Kita yang bisa membuat itu menjadi. Yang di bawah-bawah itu menu, tentang kesehatan, tentang storytelling itu anak-anak branding yang ngomong. Tapi yang ini juga nanti ke depannya juga bisa berkaitan bersinggungan dengan kita teknologi, karena ya sekarang banyak nih tempat makan ya udah desainnya cuma dia bikin LED segede gaban, every time dia play yang lain, semua orang juga bisa dapat suasana yang berbeda. Itu misalnya yang dari teknologi. Tapi yang nomor satu yang uniqueness, environment, atmosfer, sama trendy new concept itu kurang lebih yang dalam kontrol kita sebagai desainer di bidang F&B. Itu aja market landscape-nya kurang lebih sampai situ dulu. Berikutnya saya akan masuk ke Pizza Hut di mana saya bekerja sekarang. Jadi di Pizza Hut tadi mungkin teman-teman ada yang kelewat sedikit. Saya bilang di Pizza Hut saya pragmatis, straightforward. Saya akan bikin desain mulai dari kitchen dulu. Begitu kitchennya udah kelar, saya akan baru masuk ke depan, nyusun kursinya dulu, layoutnya dulu, baru saya ngomongin masalah. Jadi mungkin nanti kalian akan lihat begitu nanti kita bandingkan dengan yang saya di studio, nanti boleh kalian pahami sendiri. Ini di Bintaro, Emerald. Nah seperti ini misalnya, ini kan case unik ya, jadi kita tanahnya itu cuma 1.500, tapi kalau di Jakarta mungkin market landscape-nya agak beda dengan di sini. Kalau di Jakarta mostly people comes by car, jadi kita harus sediain parkir, mau nggak mau saya bawahnya saya jadiin parkir, atasnya baru buat restorannya. Jadi sebenarnya yang saya bilang tadi very straightforward, cuman saya bikin kotak, saya main variation di roofnya aja buat kayak uniqueness-nya di situ, karena kebetulan memang di daerah sini kan dia di boulevard itu memang brand-brand itu freestanding semua. Freestanding kayak gini punya ciri khas masukin. Saya aim-nya adalah kalau orang lewat dia akan tahu nih Pizza Hut dari roofnya yang berbeda. Nah kurang lebih gitu. Jadi kalau pendekatan interiornya sama. Kalau di kita di arsitek biasanya tuh kalau desain udahlah itu tentang anak interior. Tapi kalau kita di F&B kita harus bisa sebagai interior designer juga. Ya, jadi mungkin sebagian dari kita nganggap arsitek itu nomor satunya, desainer interior itu cuma anak itu. Tapi kenyataannya ketika kalian main di F&B nantinya, yang nomor satu di foto juga kalau dia di IG-nya atau di TikTok-nya, dia di dalam moto, saya lagi di sini, gue lagi di sini gitu-gitu. Biasanya interiornya juga gitu loh. Jadi interior equally penting sama dengan arsitektur kalau di F&B terutama. Berikutnya ini di Paramount Serpong. Di Paramount Serpong juga sama, saya masih merasa yang sama tadi, saya main variation di roofnya, interiornya juga masih main kayu, warna-warna yang gelap seperti ini. Lagi kalian lihat juga bentuknya juga bahasanya kotak doang. Ini cuman buat aksen aja, nggak ada apa-apa di dalam sini. Mungkin kalau kita sebagai arsitek ngeliat itu, wah fake dong, kalian udah bikin atap segini, kenapa kalian nggak gunakan? Ya karena hitungan bisnisnya nggak akan cukup. Kalau saya buka sampai di atas, saya bikin seating lagi, ya kapasitasnya akan berlebihan. Customer juga nggak segitu banyak yang datang pada setiap saat. Jadi hal-hal kayak gitu nanti akan kalian temuin di dalam F&B design. Kalian pengen sesuatu yang wow, keren, tapi kalau marketnya nggak ready ya sayang. Jadi kita harus bisa membatasi di bagian yang itu, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ini di Margonda, di Depok. Ini sama dekat UGM gitu juga ya, bahasanya Kaliurangnya lah. Nah yang di sini saya bikinnya juga double volume di sana karena kalau di sini permintaan tempatnya itu jadi anak-anak mahasiswa yang di sana masih seneng punya ruang buat meeting kecil, nugas di sana bahasanya. Jadi ada beberapa kafe-kafe, coba kita kasih juga yang pendekatannya mendekati kafe-kafe yang ada di sekitar situ. Berikutnya yang ini di Bandung. Ini dulu ex Telkom, jadi kalau kalian lihat di sini coba saya bikin twist di dalamnya, bangunannya modern kaca, cuman apa sih yang bisa kita kasihkan hanya sebagai hanggar kayak gitu doang ke customer. Coba deh kita bikin sesuatu yang mungkin akan menarik mereka, kita satu kasih bangunan merah di dalamnya dengan bentukan yang kayak Scandi roof juga. Ternyata penerimaan di sana juga cukup bagus untuk hal yang ini karena mereka bilang wah ini unik gitu loh. Buat di market Bandung itu mungkin landscape-nya gini,
selain Jakarta, jadi 5 kota besar, Jakarta, Medan, Makassar, Denpasar, Surabaya, Bandung, Jogja, sama Malang itu adalah yang bring desain naik terus gitu loh. Karena teman-teman di Bandung, Jogja, Malang itu kan banyak university, anak-anaknya muda seperti kalian, pinter-pinter, jadi desainnya cepet banget. Jadi kalau kita nggak adapt dengan mereka, biasanya kita ketinggalan. Mungkin teman-teman yang di sini juga kalau makan di Pizza Hut di sini ya, Pizza Hutnya nggak sama dengan yang di foto ya. Pada itu memang pemahamannya, karena kami membagi semua itu kategorinya. Kota ini tipenya harusnya segini, spending powernya segini, bolehnya dengan tipe desain yang kayak gini. Kalau kami masukkannya terlalu up, nanti mereka nggak akan masuk. Atau sebaliknya, dia udah mature, tapi kalau kita kasih yang biasa, lah ini mah lebih bagus kafe sebelah, lebih bagus Warmindo di sebelah, bahasanya kayak gitu. Jadi kalau sebagai F&B itu yang harus dipahamin juga. Ini masih di daerah Jakarta, di sini pos Pengumben. Kalau yang di sini saya cobanya sama yang tadi saya bilang lagi, saya mainin double volume di sini tapi nggak kepake karena saya cuma ngejar sebagai sosok gitu aja. Tapi kita memang udah saya siapkan untuk strukturnya. Andai kata memang salesnya double dari yang sekarang, yang atas bisa saya buka. Saya pasang baja lagi di atasnya untuk floor masih memungkinkan. Tapi so far sih memang karena Pizza Hut di Jakarta juga cukup banyak. Jadi memang kita bisa dibilang nggak pernah sampai 200 seat full, itu nggak pernah. Rata-rata Pizza Hut itu 120 seat, 100 seat itu juga kalau weekend. Jadi memang marketnya segitu karena kami presence-nya cukup banyak di Indonesia. Yang ini yang baru, belum, ya 2002, ini kebetulan kantor. Jadi saya bikin bangunan ini sekaligus kantornya. Kami baru pindahan di 2002 ke kantor ini. Tadinya kita sewa di gedung di Pancoran. Sekarang pindah di belakang itu yang jadi yang di atas ini ruang kantor nih. Ke atas sebelah sana itu ruang kantornya kami. Nah ini juga akan agak berbeda dengan yang tadi, yang tadi kan gelap-gelap kayu. Yang ini kita coba lagi ngerubah deh warnanya. Kita main material interiornya pakai yang glazing kayak gitu, terus lightingnya yang lebih menarik. Penerimaannya juga cukup baik. Mostly kan biasanya kalau di brand itu begitu kita buka, kita akan adakan survei kecil-kecilan atau gimana, feedbacknya apa. Ini salah satu yang penerimaannya cukup baik. Ini Pizza Hut yang baru kemarin buka di bulan Juni kalau nggak salah. Nah, yang ini juga berbeda lagi, twist lagi dengan yang tadi yang saya bikin. Jadi kalau yang ini ya tanahnya cukup besar, parkirannya cukup besar, jadi saya punya keleluasaan sampai bisa bikin rem di situ, terus bikin vista-vista yang tadinya biasanya kita tidak mau bikin, karena kalau bikin juga nggak ada orang duduk, sebenarnya di situ waste of money kita bikin structure segede kayak gitu, tapi nggak ada returnnya. Cuman yang di sini saya ada lenience dari perusahaan, saya bilang saya butuh sesuatu yang untuk menarik teman-teman dari Gen Z lagi atau milenial, karena bagaimanapun yang tadi Mas Hari juga ada bilang, Pak Hari bilang, kalian lahir Pizza Hut sudah ada gitu loh. Mungkin sebagian besar dari kan mengasosiasikan Pizza Hut itu brand, my father brand, my mother brand, not mine. Kalian lebih suka ke kafe-kafe yang lebih kecil, yang lebih eclectic, yang local own kayak gitu-gitu. Nah, ini salah satu yang saya coba gimana sih? Saya berusaha cari pendekatan apakah hal ini bisa menarik customer-customer yang younger lagi untuk datang ke sini. So far kembali lagi penerimaannya bagus. Ini salah satu outlet sekarang dengan sales tertinggi di sistem Pizza Hut juga. Karena ya tadi kami menyediakan nih kayak gini, di atasnya ada open space. Nah, teman-teman dari Gen Z memang senangnya open space, terus bisa merokok misalnya atau coffee ya kayak gitu, itu coba kami adapt di dalam desain Pizza Hut. Jelas ya mungkin jadi kalau kalian di F&B itu kan continue terus ya. Jadi setiap tahun ini saya tetap akan punya project. Kalau saya nggak buka, Pizza Hut nggak buka, tetap ada renovasi. Karena kan setiap cycle-nya ada berapa tahun kami harus renovasi. Kalau dulu kita bisa 7 tahun sekali atau 6 tahun sekali renovasi. Makin ke sini yang saya bilang tadi, karena kecepatan kalian ini buka TikTok. Jadi kalau renovasi 5 tahun sekali itu jadi kelamaan. Jadi kita harus sekarang 3 tahun cycle-nya saya harus renovasi, kami harus renovasi itu ya karena keep up the trend-nya supaya teman-teman yang dari Gen Z itu keep coming to us gitu loh.
Nah ini yang terakhir ini yang renovasi. Ini outletnya lama, direnovasi, direfurbish, kembali bagian dari kita bilang ini cuma interior. Tapi yang saya bilang kembali lagi kalau sebagai pemain di F&B, interior itu sama pentingnya dengan arsitekturnya. Lebih bagus lagi kalau kalian dari arsitektur, kalian tuh ngelihatnya luas. Kalau anak-anak interior kan memang sangat. Nah kalau kalian bisa cakep itu sangat-sangat bagus untuk di bisnis hospitality. Kurang lebih ini dulu yang bagian dari Pizza Hut-nya. Beberapa yang saya akan flash out di sini di studio. Saya masuk di F&B dulu aja karena memang tadi temanya seperti itu. Grandis, mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah tahu. Ini saya yang in charge di sini untuk Grandis. Nah seperti ini. Grandis ini juga ada uniknya gini. Jadi ownernya sebelumnya nggak punya pengalaman di bidang F&B. Dia punya banyak tanah, banyak space gitu ya di kota Solo. Dia cuma bilang, saya pengen bikin, kalau orang Solo bilang apa ya, wedangan apa-apa. Mungkin saya cuma mau bikin kayak gitu. Dia bilang gitu. Begitu lihat lokasinya, dia memang kebetulan jatinya memang ada di sana. Bilang, sayang kalau kalian cuma kayak gitu. Kenapa kalian nggak invest lebih dari itu? Jadi memang yang saya bilang tadi, pada akhirnya saya cuma seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan pertama itu cuma meyakinkan si owner supaya dia mau invest, keluarin duit gede, karena saya yakin potensi lokasi ini ada. Sebelum kita ngomong site-nya, trade areanya, kawasan situ, saya yakin tuh gede, karena di situ kan memang kebetulan di daerah utara situ pada saat itu belum ada restoran yang bagus, adanya cuman kayak resto Taman Sari pada saat itu kayak cuman resto buat bus-bus gitu. Terus ada kampus Muhammadiyah Solo, itu spendingnya cukup bagus. Nah jadi karena saya udah ada pengalaman sedikit di Pizza Hut pada saat itu, jadi saya cukup paham sedikit market di situ. Jadi saya berusaha meyakinkan mereka, pada akhirnya si ownernya setuju. Mereka mau invest lebih dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Jadilah Grandis. Gitu. Mungkin ini dulu salah satu yang mempelopori ya, saya nggak tahu juga tipe roof yang kayak gini di Indonesia. Berikutnya ini di Sentul. Ini Casa Cafe Resto. Ini project arsiteknya teman saya yang satunya. Jadi yang saya bilang tadi ada sedikit perbedaan. Kalau kalian bisa notice sedikit, warna tone-nya juga ada beda. Kembali lagi, ini juga ada preferensi dari ownernya. Cuman teman saya yang di sini memang dia sangat kuat untuk detail di bagian proporsi bahwa box yang dengan cantilever box itu udah suasana sudah cukup, nggak usah bikin yang lain-lain. Nah kurang lebih dia bisa menjembatani itu ke si customer, si kliennya oke, ya jadinya kurang lebih sini. Mungkin memang sebagian akan lihat nih lebih berasa bikin bangunan rumah tinggal daripada kafe. Tapi ya cukup impact-nya di kawasan sini sih, salah satu kafe yang di Sentul itu di anak-anak datang juga. Berikutnya Techyard, sama dengan owner yang Grandis tadi. Kalau ini kebalikannya lagi dengan yang Grandis. Kalau Grandis tadi kita open semuanya AC. Ini kita mau coba bikin twist. Cuman memang pada saat kondisi sekarang ya 38, 39 ya agak masalah juga ternyata. Pas kita bikin satu, kondisinya ya masih sejuk-sejuk. Jadi ini full open air, kita nggak pakai AC untuk di main diningnya. Jadi yang dining sininya aja yang ada AC, tapi full di sini nggak ada AC. Pakai jalusi atap yang menaungin, ya lebih tropical. Ini juga sama, prosesnya kayak tadi, bolak-balik ke ownernya. Dia bilang, wah harus AC dong, tapi kan kalian udah bilang OPEC-nya tinggi, coba yuk kita bikin yang anu. Jadi memang diskusi antara arsitek dan klien itu cukup penting untuk menentukan ke arah mana, terutama di bisnis F&B, mau dibawa kemana sih brandnya. Kita ngomong brand ya, tangan. Kita mau dikenal sebagai personifikasinya apa. Kalau di brand itu biasanya gitu, anak-anak marketing nanti akan ngomong gitu. Berikutnya yang ini under construction juga, di Solo lagi masih. Ini juga sama. Plot line-nya kita punya 00, habis itu turun sekitar 4 meter ke bawah.
Ya juga sama kita coba bikin masanya terpisah-pisah, jadi tetap ada outdoor, di sini cafe, di situ kitchen, di bawahnya ada taman. Kurang lebih kalau yang kayak gini pendekatan awalnya adalah ya karena site-nya agak unik ya di situ. Ada itu jadi kita bisa sih saya taruh di belakang semua kita uruk, cuman kan itu kan nggak wise ya, di belakangnya 4 meter itu terlalu tinggi kalau untuk nguruk. Untuk nguruknya aja bisa habis 500 juta nguruk doang. Ya, kenapa sih kita nggak bikin sekalian aja, memang ya udah ada 2 level belakangnya untuk taman, dikasih amphitheater untuk anak-anak main. Ya so far ini lagi under construction, semoga penerimaannya juga sama dengan yang lain tadi di Solo. Salah satu contoh kecil ini saya flash out juga nih, sebenarnya kecil kecil banget, cuman ruko-ruko, tapi kalau di Jakarta terutama di kawasan Kelapa Gading, di Serpong, di BSD, nah kalau kalian di F&B ini yang lagi banyak tuh anak-anak muda, orang tuanya cukup berada, jadi dikasih uang nih, kalian puterin dong duitnya, terserah kalian mau bikin apa ya, 2 ruko 3 ruko. Memang kalau secara arsitektur ya cuman ini fasad, cuma nempelin doang. Cuman saya cuma mau bantu teman-teman di sini. Kita nanti ada fasenya ya. Kita memang udah setup, kita mau kliennya seperti mana, ada fasenya ya. Hal-hal kecil kayak gini bisa kita explore juga. Saya juga sama sekali nggak pernah bikin yang sebelumnya yang seperti ini. Tapi begitu ngobrol sama dia pengen Pak Afi gitu, interiornya kayak gini. Secara sistemnya udah pas, saya terima gitu loh. Jadi memang eh, flashback lagi. Jadi kalau studio itu bukan, kami juga nggak punya IG, agak membatasi juga. Jadi memang jadi gini, word of mouth aja. Jadi memang klien yang datang ke kami ke sortir ya, taunya yang tipenya gini. Nggak mau lah, saya itu nggak maunya nanti kalau kita lagi udah ketemu gini ujung-ujungnya kekeh si kliennya bilang saya mau klasik mau. Ini yang ngomong kayak gitu, kita ngomong sistemnya dulu, kalau sistemnya benar baru kita ngomong. Jadi memang sengaja tidak terlalu membesarkan supaya kami bisa menahan sejauh mana sih kami bisa eksplornya gitu loh. Ya mungkin nanti teman-teman pendekatannya berbeda, arsitek-arsitek lain dia bikin IG, bikin website segala macam. Kami sih sementara memang agak aman supaya nggak terlalu ke blow seperti itu. Ini pub, cafe, bistro ada. Oke, nah yang kayak saya bilang tadi kalau yang kayak gini ya udah tipenya kalian ya cuma bikin fasad doang. Udah dalamnya mau bikin karaoke, mau bikin bed house, bikin apa ya. Mungkin nanti di sebagian dari kita akan bersinggungan dengan hal-hal kayak gitu loh. Kalau yang sebagian yang idealis dia nggak mau. Ada teman saya juga nih di angkatan saya, begitu tahu ownernya pengen jualan hal dia nggak terima gitu. Nanti kalian akan menghadapi itu ke depannya. Jadi tipe-tipenya banyak juga. Kenapa dari kami ngambil ini bikin pub, bikin cafe ya, cuman istilahnya kembali lagi sejauh mana sih kami bisa explore gitu, bikin karaoke, bikin tempat makan yang fine dining gitu. Ini bagian eksplorasi. Kalau yang ini sih baru apa, design development, belum construction. Yang ini sudah mulai construction. Kalau ini agak unik juga. Jadi kalau yang ini nih ownernya kebetulan suka dengan satwa. Jadi dia punya beberapa satwa terutama satwa buas. Dia pengen punya restoran yang mengcater orang-orang datang sambil nonton dia punya satwa macan. Nah, makanya yang di sebelah sana kalau kita lihat di sini nih ada kandang macannya. Di sini kami bikin taman, ini restoran. Future-nya kita mau build up the hotel juga di sini. Jadi orang datang ke sana nanti kamar tidurnya itu langsung melihat ke arah kandang macannya, kurang lebih gitu. So far pada awalnya ini desainnya kita bikin yang open air, tapi akhirnya ya kembali. Jadi yang bagian ini pada akhirnya kami tutup kaca aja lah. Ya karena kondisinya sebesar itu nanti kalau pas panas kayak 38 sekarang 39 siang hari juga nggak ada yang nggak mau. Ya udah. Ini udah under construction juga. Mungkin kompleksinya agak lama ya. Kalau bedanya kalau yang tadi kayak di Pizza Hut, saya bikin desain 2-3 bulan sejak kita ketemu lokasi itu sampai build itu paling 6 bulan maksimal udah jadi semua. Kalau ini ya kalau proyek-proyek kayak gini rumah tinggal atau yang lebih personal gini bisa tahunan. Nanti teman-teman juga
berprofesi akan ketemu kayak gitu. Ada satu proyek yang bisa dragging sampai 6 tahun, 5 tahun, segala macam. Jadi nanti manajerial proyek itu penting banget. Jadi seberapa kalian mau terima proyek untuk bayar overhead itu, nanti kalian akan ketemu itu. Mungkin nanti dari data mungkin untuk yang hal-hal kayak gitu, gimana sih mengelola firma. Ya memang kelihatannya proyeknya gede nilainya. Teman saya juga ada beberapa yang gede villa, fee-nya gede banget. Tapi ya itu tadi, dari mulai dia tanda tangan kontrak untuk desain sampai 8 tahun ya. Berarti kan selama 8 tahun itu fee yang tadinya segitu tuh ya. Jadi kalau kalian bagi 8 ya nggak segede-gede yang kalian bayangkan. Jadi cukup pintar untuk menerima proyek mana yang akan kalian kerjakan. Ini di Menteng, Jakarta. Ini Jakarta juga hampir sama dengan yang tadi modelnya. Bawah parkiran, di atasnya izakayanya, di atasnya lagi karaoke, di atasnya lagi roof bar. Ini lagi pengajuan IMB karena di kawasan Menteng. Biasa kawasan Menteng itu kayak kota baru kalau di sini. Jadi semi kawasan heritage. Kami lagi mengajukan gambar untuk di approve sama Dinas Cagar Budaya. Moga-moga lolos ya. We'll still have something in Menteng. Udah itu untuk yang bagian komersilnya di situ. Setelah ini mungkin saya akan flash out aja sedikit untuk desain yang private residensial. Ini rumah di Sentul. Kalau yang ini secara desain ini mungkin salah satu optionnya dari studio kami ya. Jadi di sini kurang lebih kita ketemu klien itu yang memang willing untuk explore. Dia punya tanahnya berkontur. Jadi masalah satu ground itu kita bikin spesial. Mengucap teman saya yang situ. Di sini cukup puas sih kami dengan hasilnya ya. Karena ini yang model arsitektural banget. Kita bisa mainin bukan cahaya kecil-kecil, ini bikin pista-pista yang nggak umum itu berhasil di sini. Jadi ini salah satu yang pada akhirnya setiap kami desain kami akan balik lagi ke situ ngelihat. Oh dulu kita udah pernah bisa bikin yang kayak gini nih. Masih lorong cahaya yang segitu yang tadinya orangnya nganggap buat apa sih? Toh cahaya dari luar juga terang, tapi pada akhirnya begitu dia eksekusi bagus, kami akan kembali lagi ke hal itu. Ini kecil renovasi ya standar. Nothing so special. Ini juga biasa aja. Ini kemarin ini sebenarnya di kota di apa Jeron Benteng itu apa sih? Ya pokoknya daerah Jeron Benteng Mantrigawen namanya daerah. Jadi bikin kostel. Itu kalau lihat denah ada kos eksklusif atau bisa kita jadikan hotel. Terus di sebelah kirinya ada villa, ada kolam di tengah ruang komunalnya. Sementara on hold karena ya ternyata di kawasan situ agak tricky juga di Jeron Benteng untuk pembangunan kayak gini perizinannya agak lumayan ternyata, jadi ya ownernya on hold for this. Ini di Solo rumah udah jadi. Ini teman saya yang QA-nya. Kalau yang ini sama biasa, ini yang saya bilang tadi kami akan refer ke proyek yang tadi. Jadi kita lihat di sini ya ada bukaan kecil untuk saya masuk ke dalam, terus pencapaiannya sama. Kita putarkan dulu, masuk, rumahnya kebuka, di belakangnya ada kolam renang, ada taman. Jadi biasanya kalau kami memang di studio berusaha ya kalau bikin desain itu, misalnya kita punya plot line-nya, let's say 20 kali 40, pasti kita refer dulu KDB-nya berapa, KLB-nya berapa. Habis itu yang biasa kami lakukan, kami nggak akan fullkan itu bangunan ke kanan atau ke kiri dinding, pasti kami kasih perimeter. Itu gaya kami sih biasanya seperti itu. Jadi semua tuh kalau bisa ya memang ada buat udara. Kecuali memang plot line-nya kecil ya. Ini di Kediri. Ini twist lagi. Berbeda lagi kalau kalian lihat yang sebelumnya putih-putih yang modern. Kalau kita lihat di sini, saya bilang tadi, kembali yang saya awal. Di Studio Teras kami nggak punya langgam yang kami pegang, tapi kami percaya sistemnya dulu benar. Jadi di sini kami mencoba bikin ruangan yang sama juga. Begitu masuk, kita kasih dulu ruang penerima, habis itu ruang publiknya, ruang makannya itu terbuka di tengah. Baru taman nih, ruang makannya terbuka semua di sini. Kitchen di sebelah sini terpisah, yang sana main rumah utamanya, kamar-kamar semua di sana. Materialnya
Yang tadi putih-putih, modern, yang ini kami nggak ada masalah karena si ownernya udah bilang dia tuh lebih suka hal yang nature banget gitu loh, yang materialnya ya bata, kayu. Buat kami nggak ada masalah, itu bukan suatu batasan kami tidak akan menerima suatu proyek. Yang penting kalian setuju dengan sistem yang kami dulu, bahasanya gitu. Ya ini juga di Solo, rumah kecil. Kalau yang ini karena plot plan-nya kecil, jadi bawahnya buat parkiran, tengahnya yang buat living, dining, sama ada kamar tamu, di atasnya kamar utama, baru dia mau punya semacam roof di atasnya. Jadi kalau dia punya teman yang mau barbekyuan bisa naik ke atas, ya kayak gini. Tipenya beda-beda emang customer klien kita. Kalau ini villa, ini masih on hold juga. Kita udah jadi, cuman sama ownernya masih belum 100% mau off ini proyek, tapi secara desain udah kelar. Kayak tadi, jadi ada beberapa villa di dalam satu plot land. Kita pengen itu dapat ambience kalau kalian kayak pergi ke Canggu kayak gitu, tapi di Prambanan gitu loh. Ini yang semi public, saya akan flash out sedikit aja. Ini enggak jadi juga sayangnya. Padahal ini cukup menarik untuk diekspor karena kebetulan ownernya ganti ya. Jadi kita jadi mau di arsitek atau F&B, jadi biasanya gitu. Kalau kita di perusahaan begitu sama lah. Kalau politik, jadi kalau politiknya si ganti bosnya ya ganti. Kita udah jalan sejauh ini ya pada akhirnya nggak jalan, ya nggak ada masalah. Kita udah dapat bagian kita, cuman agak sayang. Ini salah satu kalau saya bilang cukup gede untuk kami. Kalau ini cuman sedikit kantor-kantor. Ada beberapa memang kurang rapi untuk dokumentasinya. Nanti coba kami akan balik lagi untuk bikin ini sekolah. Ini proposal hotel. Kalau yang publik mungkin beberapa udah tahu yang ini ada di Kediri. Jadi kami bikin taman terbuka juga. Alun-alun, tapi yang ini hall juga. Jadi pada akhirnya diganti nih yang alun-alun Kediri, pada akhirnya Mas Aang yang ngambil karena yang ini over budget. Karena bikin satu lingkaran tahun segede gaban gitu. Over budget sama dinasnya nggak ada duitnya. Jadi mereka milih Mas Aang yang untuk ngelanjutin, jadi diganti desain. That's all sih kurang lebih. Ini rest area bareng teman dari Grid. Ini rest area yang tadi di Ngawi. Kalau kalian lewat ke arah Surabaya, kiri jalan. Ini masjidnya, kalau yang ini di Medan. That's all sih kurang lebih untuk studio terasnya.